bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Mahfud MD, kasus Al Zaitun sebentar lagi bakal ada tersangka. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan ya. Lembaganya kita lihat perkembangan. Tidak sampai dicabut ya Prof izinnya? Belum ada keputusan sampai ke situ. Kita belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu. Kita kan seperti helikopter nih yang di atas melihat ke bawah, Pak. Ridwan Kamil benar ya, melihat di situ ada masalah yang harus dia usulkan, tapi kami memutuskan berdasarkan di Indonesia. Agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Al-Quran menjamin. Kemudian bangsa Indonesia dengan sikapnya yang gentle membuat dasar negara menjamin seperti apa yang ada dalam ajaran ilahi ini. Tidak siapapun yang boleh menciptakan perpecahan agama. Kalau Allah itu berbicara langsung, maka berarti menyerupai sesuatu, ada suaranya dan ada huruf-hurufnya. Oleh karena itu sesungguhnya itu adalah kalam Muhammad yang merupakan wahyu dari Allah. Apa yang dibicarakan Nabi Muhammad itu semata-mata adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Ya. Panji tidak berhak untuk diadili. Kenapa tidak berhak diadili? Ini kan bukan persoalan keyakinan dia pribadi. Ini sudah mempropagandakan ke publik. Dengan cara? Dia menyampaikannya di dalam berbagai video, termasuk melalui channel resmi Al Zaitun. Kita bisa buka itu Al Zaitun official di YouTube. Nah begini, soal kebebasan pribadi itu jelas dijamin. Tetapi kalau sudah keluar, itu sudah menyangkut kepentingan publik. Di dalam kaidah fikih ada ya dikatakan al-maslahatul ammah muqaddamatun alal maslahatil khossah. Kepentingan pribadi itu harus disisihkan ketika menyangkut kepentingan umum. Bisa jadi satu maksiat itu dosa kecil, tapi ketika disebarkan, dipropagandakan, itu menjadi dosa besar. Bahwa pernyataan sikap 3 pilar Forum Membela Islam, PA 212 dan GNPF Ulama itu, yaitu sikap kami tegas bahwa tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaitun. Bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Bagi saya soal boleh menilai orang lain itu sesat atau tidak itu hanya Allah yang berhak itu. Jadi kalau kita mengatakan itu terhadap orang lain itu sama saja kita mengambil alih hak prerogatif dari Allah itu sendiri, begitu. Allah memberikan tuntunan kita kepada Al-Quran, mana sesat, mana yang tidak sesat, mana yang haram atau bukan haram, itu semuanya sudah tertulis, tinggal kita mau melaksanakan ajaran itu. Kalau nggak ada yang sesat ini nggak ada hukuman terhadap orang sesat, tidak ada pidana penjara, tidak ada kesalahan. Bagaimana kita hukum bisa menentukan orang salah atau tidak? Itu adalah wewenang manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yaitu prerogatif untuk memilih, untuk beristihad, untuk memberikan pilihan. Kesepakatan ulama. Rasulullah SAW menyatakan umatku nggak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya kalau yang sudah bukan umum, boleh kita katakan sesat. Karena keluar dari fatwa MUI. Fatwa MUI itu mengatakan liberalisme, pemahaman, pemikiran yang bebas tanpa batas menafsir Al-Quran yang nggak bisa dijabarin dengan tafsir siapapun, yang muhtabar dalam 4 mazhab itu sangat berbahaya. Betul. Dan ini yang namakan liberalisme. Maka MUI mengharamkan liberalisme, sekularisme, pluralisme. Karena kenapa? Kita tunduk kepada kesepakatan ulama, kita nggak pusing-pusing, kita nggak usah ibaratnya bersusah payah. Sudah ada mereka yang kesepakatan ulama, ada NU, ada Muhammadiyah, mereka serahkan kepada mereka. Maka fatwa kepada Al Zaitun ini kita juga harus serahkan kepada fatwa MUI dan kita tunduk kepada MUI. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD dan Panglima TNI Yudo Margono di Istana Wapres Jakarta. Mereka membahas sikap pemerintah terkait dengan polemik Pondok Pesantren Al Zaitun dan progres pembebasan pilot susi air yang menjadi KKB. Koordinasi teknis dan laporan tentang perkembangan di lapangan ada 2 hal. Panglima TNI tadi menjelaskan
Panglima TNI tadi menjelaskan tentang operasi pembebasan sandera, kegiatan pembebasan sandera, kemudian saya soal Al Zaitun, tutur Mahfud usai pertemuan di Istana Wapres Selasa. Mahfud menyampaikan dalam penyelesaian polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, pemerintah akan mengambil 3 langkah. Pertama adalah langkah hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Langkah pertama dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan. Sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan, papar Mahfud. Sementara dari sisi institusi, Mahfud memaparkan bahwa seluruh operasional dan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun akan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Terhadap institusinya, sementara ini kita berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tutur Mahfud. Ketiga, Mahfud mengungkapkan bahwa akan dilakukan upaya penertiban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari polemik Pondok Pesantren Al Zaitun di masyarakat. Hal itu dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal setempat. Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, lalu ada Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah, itu yang keputusan pemerintah tentang Al Zaitun tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu. Ini sudah ditangani untuk lembaganya, kita lihat perkembangannya, pungkas Mahfud. Pada kesempatan sama, Panglima TNI Yudo Margono juga menyampaikan terkait laporannya kepada Wapres tentang progres pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Mark Martens di Papua Pegunungan. Ia menerangkan bahwa saat ini proses negosiasi pembebasan sedang ditangani oleh penjabat Bupati Nduga Edison Gwijange. Kita sudah percayakan kepada PJ Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, tegas Yudo. Yudo menegaskan keselamatan pilot Susi Air maupun masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas, sehingga negosiasi yang damai tetap akan dikedepankan. Sehingga kita masih menunggu, kita percayakan PJ Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi. Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar situ, jangan sampai menjadi korban, sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai, tutupnya.